Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan madhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita masih membincangkan perkara berkaitan dengan takbiratul ihram. Selanjutnya kita membincangkan mengenai meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram. Imam Masyirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab mengatakan bahwa disukai apabila seseorang selesai mengucapkan takbiratul ihram dalam sholat untuk meletakkan tangannya yang kanan di atas yang kiri. Dia meletakkan tangan kanan di atas sebagian punggung telapak tangannya yang kiri dan sebagian yang lain di atas pergelangan tangan kiri. Perkara ini berasaskan kepada hadis riwayat Wa'il bin Hujur. Beliau mengatakan, la'anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli fanadartu ilaih wa qad wada'a yadahu yumna ala dhahri kaffihil yusra wa rusgi wasaid. Hadis riwayat Abu Daud nomor 727, hadis sahih. Maksudnya, aku sungguh benar-benar melihat kepada solat Rasulullah SAW, bagaimana baginda solat, dan aku melihat kepada baginda. Sungguh baginda meletakkan tangan yang kanan atas punggung telapak tangan yang kiri, pergelangan tangan dan lewat pergelangan tangan. Disukai juga bahwa seseorang meletakkan kedua-dua tangannya di bawah dada, karena hadis Wa'il bin Hujur. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa da'a yadai ala sadrihi ihdahuma ala ukhra. Maksudnya, aku telah melihat Rasulullah SAW sedang sholat, lalu baginda meletakkan kedua-dua tangannya di dadanya, salah satu tangannya di atas tangan yang lain. Jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW telah meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri. Seperti ini. Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Di atas begini, letak di dada. Di atas dada nih. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu', adapun hadis Wa'il akan dijelaskan dalam masalah perbedaan pendapat ulama. Kalangan ulama Syafi'i berpendapat perkara yang sunnah adalah bahwa seseorang menurunkan kedua-dua tangannya setelah takbiratul ihram dan meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, dan telapak tangan yang kanan memegang punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan bahagian lewat pergelangan tangan kiri. Macam ni.
Al-Qafal mengatakan seseorang memilih di antara membuka jari-jari tangan yang kanan di pergelangan tangan dan membentangkannya pada bagian setelah pergelangan tangan dan menjadikan kedua-dua tangannya di bawah dada di atas dari pusat. Ini adalah pendapat sahih yang dinaskan. Ada pendapat lain bagi Asy-Syirazi dan Al-Marwazi, yaitu meletakkan kedua-dua tangan di bawah pusat. Pendapat mazhab Asy-Syafi'i adalah meletakkan kedua-dua tangan di atas dari pusat dan di bawah dada. Imam An-Nawawi mengatakan, Ar-Rafi'i mengatakan, ulama berbeza pendapat mengenai apabila seseorang menurunkan kedua-dua tangannya setelah takbiratul ihram. Apakah dia menurunkan sempurna sehingga kedua-dua tangannya lurus dekat badannya, kemudian dia mulai mengangkat kedua-dua tangannya semula sampai kepada bawah dadanya dan meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri, atau dia menurunkan kedua-dua tangannya perlahan-lahan sampai di bawah dadanya dan meletakkannya di bawah dada. Imam An-Nawawi mengatakan perkara yang kedua adalah lebih sahih, yaitu menurunkan tangannya setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia turunkan perlahan-lahan, letakkan sampai di bawah dada. Ini adalah kata Imam Nawawi, perkara yang kedua ini adalah lebih sahih, dan Imam Al-Ghazali memutuskan dengan perkara yang kedua. Mengenai mazhab ulama tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sesungguhnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram adalah perbuatan sunnah. Orang-orang yang mengatakan pendapat ini adalah termasuk Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Aisyah, dan sahabat-sahabat yang lain, Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, Abu Mujlis, dan ulama at-tabi'in, Sufyan ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikutnya, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Daud, dan jumhur ulama. At-Tirmidzi mengatakan perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang berilmu dari kalangan sahabat, at-tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Ibnu Mundir menghikayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, Al-Hasan Al-Basri, dan An-Nakhai bahwasanya seorang menurunkan kedua-dua tangannya dan tidak meletakkan satu tangannya di atas tangan yang lain. Abu Atib juga menghikayatkan perkara tersebut dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan Al-Laits bin Sa'ad mengatakan kedua-dua tangan diturunkan. Apabila menurunkan tangan masanya lama atas seseorang, maka dia meletakkan tangan kanan atas tangan kiri untuk rehat. Al-Auza'i mengatakan satu pendapat bahwa dipilih antara meletakkan tangan atau menurunkan tangan. Ibnu Abil Hakam telah meriwayatkan dari Imam Malik meletakkan kedua-dua tangan. Ibnu Qasim meriwayatkan dari Imam Malik juga menurunkan kedua-dua tangan. Pendapat yang dihikayatkan Ibnu Qasim ini lebih masyhur, dan atas pendapat ini berpegang seluruh penduduk Maghribi Maroko, dari kalangan ulama Malik atau jumhur ulama mereka. Jadi mereka menurunkan kedua tangan, tidak meletakkan di dada. Mereka berhujjah dengan hadis orang yang sholatnya salah, bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkannya sholat dan tidak menyebut meletakkan tangan kanan atas tangan yang kiri. Imam An-Nawawi mengatakan kalangan ulama Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadis Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad. Beliau mengatakan, kana nasu yu'maruna ayyadha'a ar-rajulu yadal yumna ala dira'ihil yusra fis shalah. Qala Abu Hazim la a'lamuhu illa yunmi dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Al-Bukhari nomor 740. Maksudnya adalah manusia diperintahkan bahwa seorang laki-laki meletakkan tangan yang kanan atas tangan yang kiri di dalam sholat. Abu Hazim mengatakan, tidaklah aku mengetahuinya kecuali disampaikan perkara demikian ini kepada asalnya, yaitu Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr, anna ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah kabbara thumma takhafa bi thawbihi
Tsumma wada'a yadahu yumna ala yusra. Hadis riwayat Muslim nomor 401. Maksudnya sesungguhnya Wa'il bin Hujur telah melihat Nabi SAW mengangkat kedua-dua tangannya ketika masuk ke dalam salat sambil mengucapkan takbiratul ihram. Jadi perbuatan Nabi SAW mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, kedua tangannya sampai sejajar kedua bahu. Kemudian baginda menutup tangannya dengan jubahnya. Kemudian baginda meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Jadi Rasulullah meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri. Dari Wa'il bin Hujur juga beliau mengatakan, "A'adzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli faqama Rasulullah sallam fastaqbala al-qiblah fakabbara farafa'a yadahu hatta khadata udunai tsumma wada'a yadahu yumna ala dhahri kaffihil yusra tsumma wada'a yadahu yumna ala dhahri kaffihil yusra warusgi wasa'id." Hadis Abu Daud nomor 727, hadis sahih. Maksudnya, kata Wa'il bin Hujur, sungguh aku benar-benar melihat kepada salat Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah salat, lalu Rasulullah SAW berdiri dan menghadap kiblat, lalu baginda bertakbir takbiratul ihram, dan baginda mengangkat kedua-dua tangannya sampai sebatas kedua-dua telinganya. Kemudian baginda meletakkan tangan yang kanan atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan tangan dan tangannya. Jadi berdasarkan hadis ini, seperti yang telah kita sebutkan di awal tadi, Rasulullah meletakkan tangan kanan yang kiri, tangan kanan di atas tangan yang kiri, seperti ini. Letakkan di dada. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu kana yusalli fa wada'a yadahu yusra 'ala yumna. Farahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu yumna 'ala yusra. Hadis riwayat Abu Daud nomor 755. Maksudnya Ibnu Mas'ud dalam keadaan sholat, ya, sungguhnya beliau dalam keadaan sholat dan meletakkan tangan yang kiri di atas yang kanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, lalu dia mengubahnya, menukar tangannya, jadi meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri. Jadi semula pada awalnya dia meletakkan tangan kiri di atas tangan yang kanan. Kemudian Rasulullah melihatnya, dia mengubah posisi tangannya, tangan yang kanan menjadi di atas tangan yang kiri. Imam Manawi mengatakan isnad hadis di atas adalah sahih dengan syarat Muslim. Diriwayatkan dari Qabisah bin Hulbin dari bapaknya, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW ya ummunna fa ya'khudhu shimalahu biyamini. Hadis At-Tirmidzi nomor 301, hadis hasan. Maksudnya adalah Rasulullah SAW menjadi imam kami dalam sholat, kemudian baginda memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Hadis yang lain diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, beliau mengatakan, soful qadamain wa wad'ul yadi alal yadi minas sunnah. Hadis Abu Daud 754, hadis hasan. Maksudnya mengatur kedua-dua kaki diatur menghadap kiblat dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi begitulah bagaimana Rasulullah SAW sholat, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri dan meletakkannya di dada. Imam Nawawi mengatakan, kalangan ulama Syafi'i berpendapat bahwa sesungguhnya meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri adalah lebih selamat bagi seseorang dari berbuat yang tidak berfaedah dan lebih baik dalam merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawaban mengenai orang-orang yang berhujjah dengan hadis orang yang salah, sungguhnya Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepadanya dalam hadis tersebut melainkan perkara-perkara yang wajib saja dalam sholat. Wallahu a'lam. Sedangkan meletakkan kedua tangan adalah perbuatan sunnat. Tapi perbuatan sunat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, lebih baik kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Hadisnya adalah hadis sahih yang telah disebutkan tadi. Mazhab ulama tentang tempat meletakkan kedua-dua tangan setelah takbiratul ihram.
Jadi setelah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, nak meletakkan di mana? Jadi ada beberapa pendapat tentang tempat meletakkan kedua-dua tangan setelah takbiratul ihram. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', sungguhnya mazhab Asy-Syafi'i menyukai untuk meletakkan kedua-dua tangan di dada di atas dari pusat. Said bin Jubair dan Daud berpendapat dengan pendapat ini. Abu Hanifah, As-Sauri dan Ishaq berpendapat meletakkan kedua-dua tangan di bawah pusat. Abu Ishaq Al-Marwazi berpendapat dengan pendapat ini. Ibnu Mundir telah mengikayatkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nakhai dan Abu Muzlis. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada dua riwayat, yaitu di atas dari pusat untuk yang pertama dan di bawah pusat untuk yang kedua. Dari Imam Ahmad ada 3 riwayat, yaitu 2 riwayat seperti riwayat dari Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga memilih di antara kedua-duanya dan tidak ada mengutamakan salah satunya. Imam Nawawi mengatakan bahwa hujah bagi orang yang mengatakan di bawah pusat adalah apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan minas sunnah fis shalah wa kafi ala kafi tahta surrah. Maksudnya termasuk sunnah Nabi SAW dalam sholat adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di bawah pusat. Imam Nawawi mengatakan kalangan ulama Syafi'i, kalangan kami, kata Imam Nawawi, berhujjah dengan hadis Wa'il bin Hujur yang telah disebutkan tadi. Beliau mengatakan sholat itu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawadha yadahul yumna ala yadil yusra ala sadri. Abu Bakar bin Khuzaimah dalam sahihnya hadis nomor 479. Maksudnya, aku sholat bersama Rasulullah SAW, lalu baginda meletakkan tangannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Jadi di dadanya meletakkan ini, di dada. Adapun hadis Ali radhiyallahu anhu yang dijadikan hujjah telah diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan selain kedua-duanya. Mereka telah sepakat atas mendaifkannya. Jadi mereka mendaifkan hadis Ali bin Abi Thalib karena sesungguhnya ia dari riwayat Abdurrahman bin Ishaq Al-Wasiti dan beliau adalah dhaif dengan kesepakatan Imam hadis. Wallahu a'lam. Perkara selanjutnya adalah setelah takbiratul ihram meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, kemudian melihat ke tempat sujud. Imam Masyirazi mengatakan bahwa disukai bagi seseorang yang sholat untuk melihat kepada tempat sujudnya. Perkara ini berasaskan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha shalah lam yandur illa maudi sujudi. Maksudnya adalah Rasulullah SAW apabila telah memulai sholat, baginda tidak melihat kecuali ke tempat sujudnya. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas ini adalah asing, yang aku tidak mengenalnya. Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadis-hadis dari riwayat Anas dan selainnya dengan makna yang serupa, akan tetapi semuanya dhaif. Ulama telah ijma', dari ijma' ulama atas disukainya khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Khusyuk dan khudu'. Khusyuk perbuatan qalbu, khudu' merendahkan diri di hadapan Allah. Salah satu cara khudu' untuk membuat khusyuk dan khudu' adalah menundukkan pandangan dari sesuatu yang memalingkan atau melalaikan dalam sholat. Jadi tidak disukai berpaling dalam sholat tanpa keperluan. Oleh karena itu disukai untuk mendekatkan pandangannya dan membatasinya atas apa-apa yang ada di hadapannya. Adapun tentang cara membatasi pandangan ada 2 cara. Cara yang paling sahih dari kedua-duanya adalah cara yang telah ditetapkan oleh Asy-Syirazi, Imam Asy-Syirazi dan ulama-ulama Irak, Al-Iraqiyun dan sekumpulan ulama selain mereka, bahwasanya
sesungguhnya seorang menjadikan pandangannya kepada tempat sujudnya. Jadi dalam sholat setelah takbiratul ihram meletakkan tangan di atas dada, melihat ke tempat sujudnya dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduknya nanti di dalam sholatnya. Pendapat kedua, Al-Baghawi dan Al-Muntawi telah menetapkan dengannya, yaitu bahwa ada pandangannya dalam keadaan berdiri ke tempat sujudnya, dalam keadaan ruku ke punggung kedua telapak kakinya. Jadi melihat kepada kedua-dua punggung kakinya, kedua-dua punggung kakinya. Jadi kakinya itu dilihat untuk membatasi pandangan. Di dalam sujud ke hidungnya, dan dalam keadaan duduk ke arah pelukannya, jadi tidak melebihi dari pahanya, lututnya. Kalau dia dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir, tidak melewati jari telunjuknya yang berisyarat dalam tasyahud. Karena sesungguhnya memanjangkan jarak pandangan mata akan membuat lalai, jadi melalaikan sholat. Seperti orang Allahu Akbar, matanya tak kemana-mana, dia ke depan, dia ke samping, ke kiri, akan melalaikan dan memendekkan jarak pandangan, jadi dipendekkan jarak pandangan mata adalah lebih utama, dan caranya adalah melihat ke tempat sujud. Dalil pendapat yang pertama adalah bahwa sesungguhnya membolak-balikkan pandangan dari satu tempat ke tempat yang lain akan menyibukkan kolbu, dan mencegah kesempurnaan khusyuk. Jadi sibuk kolbu itu, mata ke sana kemari, ke atas bawah. Apalagi kalau di tempat sujudnya ada gambar, itu akan mencegah kekhusyuan seseorang, menghalang khusyuk. Nanti dia akan berkhayal macam-macam dilihatnya. Oleh karena itu disukai juga apabila sholat sajadah itu tidak ada gambar lebih baik, karena kalau ada gambar akan menyibukkan kolbu dan akal seorang, akhirnya kadang-kadang lalai, lupa sudah rakaat berapa, apalagi kalau sholatnya sendiri akan lalai. Perkara selanjutnya adalah memejamkan mata dalam sholat. Apakah boleh seorang memejamkan mata atau tidak dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah? Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', adapun memejamkan mata dalam sholat, Al-Abdari dari kalangan ulama Syafi'i mengatakan bahwa tidak disukai memejamkan kedua-dua mata bagi orang yang sholat di dalam sholatnya. Ini pendapat Al-Abdari. Beliau mengatakan bahwa Tahawi mengatakan perkara tersebut juga tidak disukai di kalangan kami. Pendapat ini sebetulnya adalah merupakan pendapat Ats-Tsauri, kata Imam Nawawi. Imam Malik mengatakan tidak mengapa memejamkan mata dalam sholat wajib dan sholat sunat. Dalil tidak disukainya adalah bahwa Ats-Tsauri mengatakan sesungguhnya Yahudi, orang-orang Yahudi melakukannya. Jadi kalau orang Yahudi sembahyang itu dia tutup mata. Jadi At-Tahawi mengatakan karena sesungguhnya tidak disukai memejamkan satu mata, maka seperti itu memejamkan kedua-dua mata. Jadi kata tadi pendapat memejamkan mata ini adalah berdasarkan pendapat Ats-Tsauri. Ats-Tsauri mengatakan sungguhnya Yahudi melakukannya. Perkara ini adalah apa yang dikatakan oleh Abdari ini. Abdari mengatakan pendapat Ats-Tsauri. Ats-Tsauri mengatakan sungguhnya Yahudi melakukan memejamkan mata ketika dia sembahyang. Imam Nawawi mengatakan aku tidak melihat dan mendengar seorang pun yang telah mengatakan tidak disukai memejamkan mata dalam salat dari kalangan ulama Asy-Syafi'i. Pendapat yang dipilih adalah bahwa sesungguhnya tidak dimakruhkan apabila seorang tidak takut ada bahaya. Jadi misalkan orang sholat sendiri di masjid, tutup mata, tiba-tiba di depannya sudah ada orang yang nak berbuat tidak baik. Jadi kalau
tidak ada takut bahaya, tidak takut ada bahaya, tidak dimakruhkan. Karena sesungguhnya kata Imam Nawawi, perkara tersebut yaitu memejamkan mata dalam sholat boleh menghimpun khusyuk dan hadirnya qalbu, dan mencegah dan menghalang atau mencegah dari melemparkan pandangan mata kemana-mana dan memecahkan pikiran atau akal. Jadi boleh memejamkan mata. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.